Selamat sore rekan-rekan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan kita kembali berjumpa di channel ini untuk sama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Minggu lalu kita membahas dari Mazmur pasal 4, kita bicara mengenai topik Allah yang mendengar, yaitu bahwa Allah itu peduli dengan anak-anaknya, Allah sayang terhadap anak-anaknya, bahkan jauh melebihi daripada kita menyayangi diri sendiri. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang kita perlu. Kadang-kadang kita menginginkan hal-hal yang sebenarnya kita nggak perlu. Tapi Allah tahu yang kita perlu dan Dia memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang terlebih lagi, Allah itu mau kita berrelasi dengan Dia, dengan sepenuh hati kita. Dan itu sebabnya kita datang kepada Dia dalam doa, dalam seruan hati kita. Hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Mazmur, dan kali ini kita akan mengangkat satu tema yang berhubungan juga dengan tema Allah yang mendengar di minggu lalu. Dan kali ini kita angkat dari Mazmur pasal 5, dan saya beri judul Ibadah yang Jujur. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Mazmur pasal 5. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku. Ratakanlah jalan-jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur terenganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu, seperti perisai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, dan mentaatinya dalam kehidupan sehari-hari. Minggu lalu kita bicara mengapa kita berdoa berseru kepada Tuhan. Sekalipun kita tahu bahwa Allah mengetahui isi hati kita. Nah, hari ini kita akan memulai dengan pertanyaan bagaimana kita berdoa atau beribadah kepada Tuhan. Ini berkaitan erat dengan pertanyaan mengapa kita beribadah kepada Tuhan. Banyak orang berpikir ibadah itu untuk mendapatkan berkat ilahi, untuk menjauhkan diri kita dari kemalangan, dari malapetaka, mara bahaya, sakit penyakit. Jadi kalau kita simpulkan, banyak orang sebenarnya beribadah itu untuk memanipulasi kuasa ilahi. Beribadah yang kusyuk atau sampai jingkrak-jingkrak supaya Tuhan bersimpatik kepada kita. Dan kemudian Tuhan memberkati kita, melindungi kita, memastikan hidup kita jauh dari mara bahaya. Apakah demikian tujuan kita beribadah kepada Tuhan? Seharusnya tidak. Ya, kita lihat bahwa di dalam sejarah, dari sejak zaman dulu kala, ini adalah praktek dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini adalah praktek orang-orang yang beragama, yang beribadah demi untuk memanipulasi kuasa ilahi. Mereka berjingkrak-jingkrak sambil menoreh-noreh, sambil memotong-motong, menyayat-nyayat badan mereka
supaya mereka mendapatkan simpatik dari Allah mereka, supaya doa mereka didengar oleh Tuhan mereka, dan semoga mereka mendapatkan apa yang mereka minta. Apakah itu yang kita lakukan? Apakah yang itu yang kita cari dari Tuhan? Jadi saya mau menantang, bertanya kepada Anda satu persatu pada sore hari ini. Apa yang menjadi motivasi kita beribadah? Apakah untuk mendapatkan simpatik dari Tuhan, supaya Tuhan memberkati, melindungi kita, menjauhkan dari bahaya? Kalau memang begitu alasan motivasi kita, maka saya harus permisi, harus memberitahu kepada Anda bahwa pertama itu adalah motivasi yang salah. Itu bukan motivasi yang diajarkan oleh Alkitab firman Tuhan. Mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Yang kedua, permisi, Anda akan kecewa. Anda akan kecewa dengan iman yang Anda miliki, Anda kecewa dengan Tuhan yang Anda anggap, Anda percaya. Anda akan kecewa dengan agama. Kenapa? Karena belum tentu kita mendapatkan, kita menerima apa yang kita minta dari Allah. Alasan lain yang orang miliki kenapa mereka beribadah, berseru, berdoa kepada Tuhan, mereka berharap bisa mendapatkan perlakuan istimewa, preferential treatment dari Allah yang mereka sembah. Tapi kalau kita datang kepada firman Tuhan, kita akan melihat bahwa tidak ada preferential treatment, perlakuan istimewa dari Allah kepada anak-anaknya dalam hal berkat jasmani, dalam hal menjauhkan dari sakit penyakit, dalam hal menjauhkan dari malapetaka, mara bahaya. Orang Kristen nggak selalu lebih kaya daripada yang bukan Kristen, nggak selalu lebih sehat, nggak selalu lebih sukses, nggak selalu lebih panjang umur, dan lain sebagainya. Demikian kata firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi di sini firman Tuhan bukan saja bilang bahwa tidak ada perlakuan istimewa secara fisik, secara material bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang adalah anak-anak Allah. Bahkan Allah menghajar, menyesah orang-orang, anak-anak yang dikasihinya. Jadi, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita menyembah Allah? Yang pertama, kita melihat bahwa kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah karena siapa Dia. Karena hanya Allah, Tuhan, Yehova, Yahweh, satu-satunya yang berhak, yang layak untuk menerima sembah sujud kita. Karena Dia adalah Allah yang sejati, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang menopang kita, yang memberikan apa yang kita perlu. Hanya Dia yang layak kita sembah. Dia adalah Raja segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya kita perlu ingat bahwa kita perlu beribadah dengan serius, dengan hikmat. Karena Allah adalah Allah yang maha agung. Kita hanyalah manusia ciptaannya. Dan kita adalah manusia yang berdosa. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan sikap yang hormat, sikap yang khusyuk. Bukan karena keharusan, tetapi karena Allah memang layak disembah sujud dengan takut dan gentar. Tapi yang kedua, kita juga belajar bahwa kita harus menyembah Allah, beribadah kepada Allah itu di dalam relasi, bukan dalam transaksi. Seperti yang saya sebut di awal tadi, bahwa banyak orang beribadah kepada Tuhan yang mereka sembah itu untuk memanipulasi kuasa ilahi, mendapatkan berkat. Kita beribadah seharusnya itu di dalam relasi yang kita miliki dengan Allah Bapa kita dan kita sebagai anak-anaknya. Kita datang kepada Bapa kita dengan keterbukaan, karena Dia adalah Bapa kita dan kita hanyalah anak-anak yang bergantung padanya. Dan ingat bahwa Allah sudah membuka jalan akses kepadanya melalui darah pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ibrani 4 ayat 16 berkata,
Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Allah sudah membuka akses kita untuk datang kepadanya dengan leluasa, dengan terbuka. Maka kita harusnya datang kepada Allah dengan sikap, dengan mindset yang benar. Mindset atau sikap relasi, bukan dengan mindset atau sikap yang transaksi. Kenapa? Karena Allah mau kita berelasi dengan Dia sebagai anak-anak kepada Bapaknya. Yang ketiga, kita juga belajar untuk beribadah, untuk menyembah Allah di dalam kejujuran. Allah tidak hanya melihat yang fenomena yang kita lakukan di ruang ibadah ataupun sekarang ibadah di rumah, ibadah online. Allah tidak hanya melihat apa yang terjadi secara fisik, tetapi lebih daripada itu yang tidak terlihat oleh mata. Allah melihat isi pikiran dan isi hati kita. Mazmur pasal 5 ayat 5-7 berkata, "Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu." Tuhan tidak bisa dibohongi. Kalau kita pikir kita bisa membohongi guru kita, orang tua kita, atau bahkan pendeta kita, pemimpin agama kita, Tuhan tidak bisa dibohongi. Karena Tuhan tidak hanya melihat apa yang dilihat mata manusia, tetapi Allah melihat sampai kedalaman hati, kedalaman pikiran kita. Maka Tuhan yang melihat sampai kedalaman hati itu akan tahu kenapa kita beribadah, apa motivasi kita. Maka tidak ada gunanya kita berpura-pura. Mari kita beribadah, menyembah Allah, berdoa, berseru kepada Allah dengan jujur dan terbuka di hadapan Allah. Allah mau kita menyembahnya dengan motivasi dan sikap yang benar. Apa artinya menyembah Allah dengan kejujuran? Allah juga mau kita menyembah Dia dengan terbuka akan isi hati kita yang paling dalam, tidak perlu ditutup-tutupi dengan kata-kata yang manis didengar. Allah mau ketulusan, keikhlasan hati kita. Tetapi bukan berarti kita bisa semau sendiri menggunakan kata-kata umpatan, kata-kata kasar kepada Tuhan. Bukan itu maksudnya. Sama seperti kita datang kepada orang tua kita datang dengan sopan. Sekalipun kita bisa mengekspresikan, meluapkan isi hati kita kepada orang tua kita waktu kita sedih, waktu kita kecewa, waktu kita marah bahkan. Tapi kita harus belajar melakukannya dengan sikap hormat, dengan sikap yang sopan, dengan cara yang sopan. Dan yang keempat, kita juga mau menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Sama seperti kata Tuhan Yesus di Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya motivasi dan sikap saja yang penting, tetapi bagaimana cara beribadah juga penting. Allah memberikan kita kebebasan dalam ekspresi dalam ibadah kita. Bukan hanya tersenyum, tertawa, atau bahkan bisa menangis, bahkan kita bisa meratap. Tetapi bebas itu bukan berarti semaunya sendiri. Bebas itu bukan berarti liar. Kita diberi kebebasan di dalam kekudusan. Ya, kita diberi kebebasan dalam beribadah, menyembah kepada Tuhan. Tapi kebebasan itu adalah kebebasan dalam apa? Dalam kasih, kebebasan dalam sukacita, kebebasan dalam damai sejahtera, kebebasan dalam kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, pengendalian diri, dan lain sebagainya. Saya rasa tidak cukup waktu untuk membahas bagaimana kita beribadah satu persatu ya. Tapi kita mesti bertanya, kita harus berani bertanya. Di dalam ibadah kita sehari-hari, di dalam ibadah kita di hari Minggu, di dalam gereja, sudahkah saya menjaga kekudusan dalam menjalankan kebebasan ibadah saya di hadapan Tuhan?
Dan saya akan menutup dengan satu ayat yang kita semua sudah kenal pastinya, itu dari Matius pasal 5 ayat 3 yang berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Jadi apa artinya beribadah dengan jujur di hadapan Allah? Artinya adalah kita mengakui keberdosaan kita, kemiskinan kita, kepapaan kita di luar Allah. Tanpa Allah kita itu begitu miskin. Tanpa Allah kita itu nggak bisa berbuat apa-apa yang bisa membuat kita diterima di hadapan Allah. Hanya Allah satu-satunya harapan kita. Hanya Allah satu-satunya sumber pertolongan kita. Ya, Allah memang tahu isi hati kita, apa yang kita perlu. Tapi Allah tetap ingin anak-anaknya datang kepadanya dengan hati yang hancur, yang hanya berharap kepadanya saja. Kenapa? Karena itu artinya beriman. Itu artinya bersembah sujud, merendahkan diri di hadapan Allah. Kita tidak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan Allah. Kita semua miskin, kita semua hina, kita semua papa di hadapan Allah. Ini artinya ibadah yang jujur, yang tulus, dan kiranya yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan memberkati.